Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabil karim wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yusyrik wa harrama dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul mursalin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat sidang majelis hikam yang dirahmati Allah. Lebih dahulu kita senantiasa selalu dituntut untuk menyatakan rasa puji dan rasa wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala cucuran nikmat dan rahmat, hidayah serta seluruh karunia-karunia-Nya yang senantiasa dilimpah curahkan atas kita kesemuanya. Baik nikmat-nikmat zuhir yang nyata, terlebih lagi nikmat-nikmat batin yang tersembunyi. Alhamdulillah, syukur dengan segala nikmat tadi malam hari ini kita masih saja diberi kesehatan zuhir dan batin, waktu serta kesempatan. Kemudian di sisa umur kita yang sedikit ini diberi keizinan sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam majelis yang mulia ini semata-mata tiada lain untuk memenuhi suatu kewajiban kita masing-masing terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholawat dan salam selalu saja kita rasakan, sekaligus kita sanjungkan keharibaan penjunjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta sekeluarga, para sahabat dan pengikutnya. Juga jangan ketinggalan bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita dapat hadir dalam majelis ini, di rumah ini pada malam hari ini, dan selalu mendapatkan cucuran syafaatnya dan selalu setia di dalam sunnahnya. Insya Allah kita sama-sama akan diakui sebagai sampai di akhir zaman. Amin. Pada jemaah, malam hari ini kita kembali ke kitab Hikam itu di halaman 109, meneruskan pelajaran beberapa minggu lalu para jemaah. Nah, jadi ketahuilah para jemaah bahwasanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 itu yang dinukilkan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat ini banyak jabarannya para jemaah. Ya. Ayat ini merupakan suatu hukum atau perintah untuk mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jadi sekilas pandang bagi orang-orang yang telah dapat mengerjakan ketakwaan ini, itu semata-mata wujud karunia Allah, bukan kepandaian kita, bukan usaha dan ikhtiar kita. Semata-mata wujud karunia Allah. Ketidakan karunia Allah, kita tidak bisa menjalankan perintah Allah. Namun demikian para jemaah, setelah kita tilik dengan tiga ilmu ini,
Bagi orang-orang yang bentuk zuhir di dalam ketaatan kepada Allah tadi, menjalankan apa yang diperintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, setelah kita tilik terbagi atas 3 kelompok, 3 kaum, 3 golongan. Ya. Yang pertama, kelompok am. Ya. Ini orang-orang yang beramal ibadah dalam ketaat itu senantiasa. Akan tetapi semakin banyak dia taat, semakin tekun dia beribadat, semakin jauh kepada Allah. Aneh kan? Jadi semakin taat, semakin banyak beribadat, semakin jauh, semakin hari, semakin waktu, semakin tahun, semakin jauh kepada Allah. Lalu timbul pertanyaan, apa sebab mereka itu beramal ibadat taat kepada Allah itu semakin jauh? Jawabnya dalam tauhid. Tatkala dia taat tadi, tatkala dia beribadah tadi, dia selalu berhadap kepada makhluk. Ini tambah jauh, tambah jauh. Inilah kelompok orang yang umum, yang awam. Nauzubillah min zalik, para jamaah. Ya. Mereka beramal ibadat itu pada jamaah dengan lapas karena Allah. Akan tetapi i'tiqad di dalam hati karena minta puji. Yang pokok merasa dia yang melakukan amal, ini orang yang jauh daripada Allah. Syirik mereka itu. Kemudian minta puji kepada makhluk, minta dibesarkan, minta dimuliakan dengan amal ibadat tadi. Merasa suci, merasa alim, merasa bersih. Inilah orang-orang yang jauh kepada Allah. Yang lebih parah lagi, dia berhadap kepada pahala, berhadap kepada surga. Nauzubillah min zalik, syirik sama sekali. Sekarang timbul pertanyaan, masihkah kita yang sudah menuntut ilmu ini, ketaatan beribadah tadi berhadap kepada makhluk? Nauzubillah min zalik, para jemaah. Ya kan? Amal syirik tidak diterima oleh Allah. Orang syirik belum disuruh beramal ibadah. Mereka yang beriman itu, para jemaah. Nauzubillah min zalik, kita jangan termasuk kaum yang am ini, yang umum ini. Hampir 99,99% yang kelompok ini. Semakin hari semakin jauh kepada Allah. Kemudian setelah menuntut ilmu usuluddin, ilmu tauhid, kita memasuki kelompok mutawasit, yaitu kaum muqarrabin di dalam taat kepada Tuhan itu. Mana mereka ini? Golongan yang kedua ini, yaitu dengan karunia Allah diberikan ketaat tadi, mereka selalu memandang karunia, selalu hadir serta Allah itu. Inilah solatnya orang muqarrabin, hajinya orang muqarrabin, amal ibadatnya orang muqarrabin yang akrab dengan Allah, yang selalu hadir dalam i'tiqad, dalam hakikat itu hadir hati serta Allah. Selalu memandang karunia Allah di dalam ketaatan itu. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dua kelompok ini? Masih syirik. Kenapa? Kelompok muqarrabin itu masih dia yang memandang wujud karunia. Tidak diselesaikan itu para jemaah. Nekan kaki kiri, ngangkat kaki kanan, kita saksikan beserta perintah kontrak iradat Tuhan itu, baik di dalam sembahyang maupun di luar. Cuma masih kita memandang wujud karunia, masih syirik. Belum diterima amal syirik para jemaah. Sekarang kita menuju kepada yang akhir, yang puncak, yang muntaha, yang intaha, yang wasol itu. Mana dia? Seorang hamba itu selalu dia di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan tadi, ya,
cuma menyatakan fa'il kelakuan, zat sifat af'al Allah Ta'ala berlaku atas diriku. Baru diterima amal ibadat itu. Satu saja amal yang demikian itu mati dijamin. Paham? Ini hukum para jemaah perintah. Dari nisbah wujud 5 perkara, zat, sifat, asma, af'al dan hukum, ya, nyata di bumi syariat ini, walaupun di bumi hakikat adalah perintah atau hukum Tuhan. Apa arti hukum? Perintahan. Tiap-tiap perintah tentu ada yang memerintah. Nah, maka hukum di dalam agama Islam ini 2 perkara. Satu hukum syara, 2 hukum akal. Satu hukum syara, 2 hukum. Hukum syara para jemaah inilah hukum yang ditetapkan menuju syariat badan pekerjaan. Ya, ini hukum syara. Bahan pokoknya 5 perkara. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Ini para jemaah. Ini hukum syara 5 perkara. Bahan pokoknya wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Inilah hukum yang ditetapkan seperti arkanul Islam. Sudah ditetapkan syarat, rukun, sah, batal, man'unya. Sembayang, puasa, syahadat, zakat, haji sudah ditetapkan. Walaupun hobi sembayang tidak boleh 6 waktu. Walaupun tak hobi tak boleh 3. Ya kan? Ditetapkan. Puasa 1 bulan, zakat sampai hari dan haji pada waktunya. Ditetapkan waktu haji Zulhijjah, tidak boleh di waktu yang lain. Sholat sudah maklum ditetapkan waktunya, tidak boleh dirubah, itu ditetapkan pada jemaah. Jangan ngubah-ngubah. Nah, kemudian dari hukum syara ini menimbulkan wajib. Ya, perintah wajib tadi. Dari wajib itu diterbitkan waktu sunat. Itu makanya hukum yang ditetapkan itu berhingga, berbatas, berhak, berwaktu, berketika. Ini para jemaah. Jadi ada waktunya. Waktu ada 2 perkara, 1 waktu wajib, 2 waktu sunat. Dari wajib syara ini menimbulkan hal yang sunat-sunat seperti sholat qobliyah dan ba'diyah. Puasa Syawal, zakat itu infak, kemudian haji itu adalah umrah. Kemudian syahadat itu penyaksian kita, pembacaan kita di luar waktu sholat duduk tasyahud. Itu sunat-sunat. Nah, tatkala kita melaksanakan sunat meninggalkan wajib, haram tidak sah. Ini hukum. Ya, haram tidak sah. Jangan coba-coba. Nah, kemudian yang kedua, hukum akal. Kalau hukum syara nuju kepada perintah. Kalau hukum akal nuju kepada yang memerintah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah i'tiqad hakikat. Bahan pokok 3 perkara, wajib, mustahil, jaiz. Kalau hukum syara dalilnya Al-Quran dan hadis, ijma' dan al-qiyas. Tetapi hukum akal dalilnya baharu, ini alam. Mungkinan wujud ini. Nah, maka wajib di dalam hukum syara, wajib suruh. Wajib dalam hukum akal adalah wajib adanya Allah yang daimun, yang senantiasa.
Maka tatkala dalam musyahadah kita, dalam i'tiqad, dalam hakikat ketidakadaan Allah, fasik. Amal fasik tidak diterima para jemaah. Nah, disinilah para jemaah, dari senantiasa wajib adanya dalam musyahadah zat Allah, sifat Allah, asma Allah atau apal Allah, pilih oleh kamu. Baik di dalam sembahyang maupun di luar sembahyang, diterbitkan pada waktu itu sunnah. Maka berbeda antara sunat dengan tertanamlah apa sunnah Rasulullah yang hakiki. Tertanam perasaan la haula wala quwata illa billahil ali. Siapa tidak la haula wala bukan umatku. Umat siapa? Umat Fir'aun. Merasa aku Allah. Ini dua hukum para jemaah. Ya. Dua hukum ini tidak diperhatikan. Hukum akal menuju kepada Allah. Inilah hakikat. Itu makanya hakikat ketidakadaan syariat batal. Syariat ketidakadaan hakikat hampa. Asyariatun bil hakikatun atilatun wal hakikatun bi syariatun batilatun. Bermula syariat ketidakadaan hakikat itu hampa. Bermula hakikat ketidakadaan syariat itu adalah batal. Kedua-duanya hendak diisi pada jemaah. Kenapa? Karena kita masih ada badan, ada nyawa, ada zuhir, ada batin, ada syariat, ada hakikat. Kedua-duanya Allah dan Rasul itu banyak. Antara hamba dengan Tuhan, antara khuliq dengan makhluk, antara yang kudim dengan yang mudah, antara yang dijadikan dengan yang menjadikan para jemaah. Nah, maka di sini kita lihat para jemaah. Perjalanan iblis laknatullah itu selalu dia menggoda anak cucu Adam ini supaya jangan berjalan atas jalan yang betul. Ya, jalan yang hak, jalan Allah itu tidak disuruh oleh iblis laknatullah itu, yaitu dalam diri kita nih yang disebut hawa nafsu. Kita disuruh oleh iblis itu beramal ibadat. Cuma hati kita dipalingkan kepada Allah. Nauzubillahi. Sehingga kita SP, salah menyangka amal ibadah kita baik. Menyangka keparduan kita ini diterima oleh Allah. Ternyata dalam keadaan syirik. Ternyata kita taat tadi dalam keadaan jauh, semakin jauh kepada Allah. Nah, jadi pada jemaah malam hari ini, di dalam ketaatan kepada Allah tadi, dalam hukum yang ditetapkan tadi, dan hukum yang dihukumkan seperti hukum akal tadi, kita lihat mana perjalanan nafsu. Ya, nafsu selalu menggoda. Ya, sehingga bukan dikit orang-orang ini terpedaya oleh ketaatan. Itu makanya dalam ayat wa mal hayatad dunya illa mata'ul hurur. Dan tidaklah penghidupan dunia ini melainkan untuk menipu. Kecil tipuan dunia bagi orang sufi. Tipuan akhirat ini para jamaah yang berat yang tidak bisa diketahui. Di mana tempatnya? Di zuk, di perasaan. Tatkala kita alim sufi dipuji orang, kelemahan, suka, itu dan terpedaya. Sedikit mata hati ini menilik nak masuk surga, sudah terpedaya. Hebat kan? Tertipu mereka. Berarti dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah ilmu tauhid dan ilmu makrifat yang menetapkan supaya kita istiqomah betul-betul tawajuh menuju musyahadah kita ini yang kita sebut asyhadu alla ilaha illallah. Jangan lagi menyimpang pada jamaah. Paham ya? Nah, jadi kita berhati-hati karena perjalanan nafsu ini ya tidak menggoda orang maksiat. Iblis itu tidak menggoda orang maksiat. Sudah dilepaskan mereka itu. Laju-lajulah. Tetapi dia menggoda bagi orang-orang yang taat, yang alim ini. Paham ya? Melalui bisikan-bisikan, baik musyahadah maupun di perasaan maupun dalam pekerjaan itu dia selalu berbisik-bisik, mengajak berpaling daripada Allah itu. Sehingga kita terpedaya pada jamaah. Inilah hukum syirik berlaku.
hukum munafik berlaku, walaupun bentuk daripada pekerjaan zuhir itu di dalam hukum Tuhan. Nah, jadi ketahuilah para jemaah tentang hal yang wajib. Wajib syarat, wajib suruh, rujuk kepada perintah. Wajib akal, wajib adanya Allah. Ingatkan itu ya. Maka di dalam hukum yang ditetapkan seperti hukum syarat tadi, ingat, seawal-awal wajib menuntut ilmu. Ini kewajiban yang awal. Kewajiban yang kedua, ubudiyah. Kewajiban yang ketiga baru mengerjakan rukun Islam 5 perkara. Kewajiban yang keempat dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Banyak. Itu kewajiban yang keempat. Kewajiban yang kelima seperti taharo, wajib mandi, wajib bersuci daripada hadas dan najis, wajib kifarat, banyak kewajiban-kewajiban yang lain, wajib bayar nazar. Ini diperhatikan yang wajib-wajib ini. Dan yang wajib ini hendak didahulukan. Nanti kamu terkandung hadas besar, sembahyang. Tidak salah. Syarat ibadat itu adalah suci. Nah, ini diperhatikan. Jadi jangan sampai kita itu lengah dari kewajiban-kewajiban itu. Kenapa para jemaah? Seperti seawal wajib tadi menuntut ilmu. Ya. Sekarang kita beramal ketidakan ilmu, binasa. Sekarang beramal berilmu tidak ubudiyah, fasik. Apa jadinya? Jadi wajib awal menuntut ilmu, kewajiban kedua ubudiyah, baru mengerjakan rukun Islam 5 perkara. Ini tidak ujuk-ujuk langsung sholat, puasa. Tanpa ilmu, tanpa ubudi, ini masih dalam keadaan fasik. Amal fasik tidak diterima. Jadi wali nikah tidak sah, khutbah tidak sah, jadi imam tidak sah, jadi wali nikah, jadi saksi tidak sah, menyembelih tidak sah kalau fasik. Termasuk mencari rezeki sehari-hari itu tidak sah. Pikirlah, mana fasik itu kejahatan batin, syirik, munafik. Inilah hal kebanyakan manusia. Nauzubillah min dzalik. Jadi kajian kita malam hari ini menetapkan suatu hukum dalam hukum yang ditetapkan tadi pada jemaah, yaitu wajibnya ini wajib suruh. Dia punya waktu, ya kan? Dari waktu wajib tadi menerbitkan waktu sunat. Nah, inilah kajian kita malam hari ini. Mari majelis sama-sama kita buka. Kita awali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini kiranya Tuhan akan membukakan hati saya, menyelami rahasia-rahasia hukum Tuhan yang dikarangkan dalam kitab Hikam yang insyaallah akan kita kaji dan kita bicarakan malam hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi para jemaah kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Imam Tajuddin Iskandaria serta guru-guru kita, musyayikh kita hingga ke atas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi para jemaah kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada arwah ibu bapak kita, nenek moyang kita, kaum kerabat, kaum muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim.
Para jemaah yang punya kitab itu di halaman 109, 6 baris dari atas, mari kitab ini sama-sama kita telaah. Kita kaji, betul-betul memperhatikan, mengosongkan hati, membuka telinga nurani kita masing-masing untuk mendengarkan apa-apa yang disurahkan oleh guru kita malam hari ini. Dengan matan Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatit tiba'il hawa ilmu saro'atu ila nawafilil khairati wat takasuli anil qiyami bihukukul wajibati. Bahasa kita yang artinya ya, setengah daripada alamat yang menunjukkan arti alamat itu atau tanda-tanda orang yang mengikuti hawa nafsunya itu. Nah ini, kita lihat ya, pilih dalam diri kita ini alamat atau yang menunjukkan kita itu mengikuti hawa nafsu. Bersegera ia kepada mengerjakan segala kebajikan yang sunat. Dia mendahulukan bersegera hobi mengerjakan yang sunat-sunat, dan segan ia daripada mendirikan segala yang wajib. Kalau puasa Senin Kemis hobi, puasa ini puasa itu hobi, giliran Ramadan banyak gawi. Ini ya, kalau sembahyang taharoh hobi, sembahyang tasbih hobi, sembahyang hajat hobi, sembahyang malam hobi, sembahyang fardu no. Ya ini. Ya. Bersegera dia dengan itikad, aku nak umroh. Umroh kalau ini cuma wajib tidak dipeker. Ini hawa nafsu, lagi haram, lagi tidak sah. Putus. Galak payu dan enggak. Kenapa? Poi lemak bangunkan masjid, duit umroh tu. Sana tu muang baik, ngambur duit baik, kalau kamu terti. Sehingga banyak perjalanan yang sunat-sunat itu, syarah dan lain-lain, menghabisi uang banyak. Pekerjaan yang wajib tidak. Menuntut ilmu tidak mau. Bersedekah mau. Ya kan? Dia berimpak lain daripada zakat tadi, impak, bersedekah mau, cuma menuntut ilmu tidak mau. Amal ketidaknya ilmu binasa. Dan dia beramal tadi dengan keadaan haram lagi tidak sah. Duit habis, masuk. Nah, inilah menbuyan, bodoh. Paham ya? Iya. Segan mendirikan yang wajib. Dan tidak nuntut ilmu ni awal-awal wajib ni. Dan tidak ubudiyah kepada Tuhan itu sangat segan. Dan rukun Islam 5 perkara yang wajib tadi, arkanul Islam khamsatin itu malas. Kalau yang sunat-sunat udahlah. Ini banyak. Kalau belajar belagu Al-Quran mau, belajar nahu mau, itu fardu kifayah sama sekali. Yang fardu ain tidak dikerjakan. Ini para jemaah segan melakukan yang wajib tadi. Yang mudah-mudahan kita tidak kena ya. Kita teruskan para jemaah. Dan inilah hal kholid biasa segala makhluk. Nah, inilah kebiasaan orang manusia banyak ini. Selalu suka sedekah besar-besaran. Sembelih sapi, mantenkan anak. Ya kan? Sunat itu. Waktu zuhur hilang. Ya kan?
Kenapa bu tidak sohor? Kotor. Waktu asar tinggal. Padahal mereka itu melakukan sunat. Sedekah itu seperti mantenan, nyunat, hitanan, lelean. Tetapi sembahyang tinggal. Kalau pada waktu puasa dengan kerjaan berat tinggal. Kita mencari rezeki itu bukan wajib, harus. Ingat ya, jangan wajib mencari nafkah itu. Tidak ada hukum dalam agama Islam mencari nafkah wajib. Hukumnya harus. Boleh mencari. Kalau kamu demam mau wajib berdosa kamu. Tapi harus boleh ada, boleh perai, boleh bekerja. Lah dapat wajib memberi. Ini tidak dibalik, wajib mencari dapat datang ngejuk. Sehingga bininya merengut, tidak diinjuk duit. Betina ini mudah lagi lah diinjuk duit, lagi masih galak merengut. Apalagi tidak katik duit. Jadi inilah hal kebanyakan manusia mendahulukan wajib mendahulukan sunat meninggalkan wajib. Terkecuali melainkan yang telah dipeliharakan Allah Ta'ala. Nah, bukan mudah menjadi orang yang dipeliharakan oleh Allah, yang selalu menetapkan dia duduk di dalam yang wajib tadi, baik wajib suruh maupun wajib adanya dalam hakikat itu Allah itu. Sehingga timbul pada jamaah waktu wajib dalam syariat menerbitkan waktu sunat dalam syariat. Waktu wajib adanya Allah dalam hakikat menimbulkan sunnah-sunnatul Rasul itu. Ini yang tak diambil kembali. Ya. Untuk ilmu pada jemaah, tidak ilmu tidak bisa. Sulit. Jadi untuk menjadi orang yang dipeliharakan oleh Allah yang tetap dalam hukum Tuhan tadi, dalam waktu yang wajib tadi, baik wajib adanya maupun dalam wajib suruh itu, bukan sembarang orang. Ini hamba-hamba pilihan para jemaah. Lihat kita keluar dari majelis nih kan, keluar dari waktu wajib adanya Allah itu, jelas itu. Lah menyaksikan aku dan menyaksikan makhluk yang lain yang dapat memberi manfaat dan jauh daripada Allah tadi, menjadi orang-orang yang jauh daripada Allah tadi. Semakin hari semakin jauh. Nah, tatkala kita jauh dari Allah, Allah tidak kelihatan kita sakit. Allah tidak melihat kita ini buntu. Itu maka kamu buntu lama-lama tuh. Karena Tuhan tidak melihat mereka itu. Berdoa tidak kedengaran Tuhan. Kamu menderita dia tidak melihat. Pasalnya jauh. Coba kalau Tuhan dekat. Itu logikanya ya. Itulah maka sedikit demi sedikit kita nak berhadap kepada Allah agar menjadi orang yang muqarrabin, yang hampir, yang akrab. Lama-lama setelah dekat kita sampai menjadi orang yang intaha tadi, yang wasol kepada Allah itu pada jemaah. Terus kita lanjutkan. Jadi bukan mudah menjadi orang yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, wahai Allah Tuhanku, peliharakan aku dalam hukum-Mu, jangan Engkau keluarkan. Jadi orang-orang yang dibinasakan oleh Allah itu orang yang keluar dari hukum, lantas dia akan liar. Setelah liar lama-lama jalang. Bisa kamu dengan kerbau jalang. Jadi kerbau itu para jemaah, walaupun liar, walaupun jinak, walaupun jalang, ada tuannya. Suatu saat tuannya perlu. Umpama tuannya mau menikahkan anaknya. Dia ada kerbau yang jinak ada, yang liar ada, cuma tetap tiap sore balik. Seperti sapi kamu sini. Cuma ada yang jalang, tidak pernah pulang-pulang lagi. Setelah keluarga berembuk, kata anaknya, ya kita tangkap aja yang jalang untuk disembelih. Dicarilah yang jalang tadi. Yang jinak jangan ya sayang. Nah, cara yang punya kerbau menangkap tadi dengan macam-macam. Ada melalui dijerat,
ada melalui ditembak, ada melalui diburu. Ya? Bahkan ada yang diracun dulu. Ya, diikuti, begitu dia rubuh disembelih. Demikianlah hamba yang liar tadi, yang jalan tadi. Suatu saat ditangkap oleh Tuhan. Banyak yang kena tembak sebelah kanan, sebelah kiri, namanya stroke. Ya kan? Dan banyak yang jantungan itu kena racun. Terduduk. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai menjadi jalan. Jadilah orang-orang atau kerbau yang dipelihara, di kandang, diberi makan, diberi minum, diperhatikan, diberi asap, aman kan? Demikianlah itibar hamba yang dipeliharakan oleh Allah, mendapat jaminan zuhir dan batin serta keamanan. Mau dah? Cuma bukan mudah ini. Tatkala kita keluar hukum tadi, baik hukum syarak maupun wakaf, kita keluar dari pagar Tuhan, maka kehinaan yang didapat pada jamaah di sisi Allah telah dahulu, di sisi makhluk tetap hina. Banyak contoh kan yang keluar hukum ini, baru hukum dunia itu banyak sekarang ini. Kita lihat di TV itu bagaimana kejadiannya, habis mulianya, habis harga. Itu kalau Tuhan menghinakan. Nauzubillahi. Terus kita lanjutkan. Dan engkau lihatlah seseorang daripada mereka itu mendirikan segala wirid yang banyak. Kalau berwirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, berjam-jam bertemu lutut, bubui-bubui. Apa dia itu? Woi, Tuhan marah pula disebut terus tuh. Ya kan? Kamu disebut beribu-ribu kali di hadapan kamu, marah tak nama kamu tuh? Ya, marah lah, itulah Tuhan. Wirid bubu-bubu kepada subhanallah, 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 subhanallah. Dengan subhanallah tak terti. Maha suci Allah, sudah lama Allah tu suci. Kau tu hati kotor. Alhamdulillah, alhamdulillah bubu-bubu. Selama Allah tu terpu, kita bari-hari gawe tercelok. Berjudi, pemohong, iri. Lidah melapaskan segala puji bagi. Tak usah nak sebutkan Tuhan lama terpuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lah lama maha besar. Kita getah nurun lah mulai ngicik-ngicik. Pahadalaku mulai ngicik-ngicik. Habis melawannya, habis gagah, habis pintar. Jadi banyak mereka itu melakukan wirid, amalan-amalan yang banyak tadi. Dan segala sunat-sunat yang beradat, yang berat-berat dilakukan. Banyak itu. Ya kan? Bikin ini, bikin itu, ibadat ini, ibadat itu. Dan tiada mendirikan pada satu fardu atasnya karena Allah. Inilah lagi haram, lagi tidak. Putus ujarang tauhid galap ayo kau dah tak sudah. Silakan. Ya, paham ya? Khusus daripada rukun Islam 5 perkara. Barang siapa mengerjakan sunat, meninggalkan wajib, lagi haram, lagi tidak sah. Termasuk umroh. Silakan di internet, di YouTube buka keterangan ini. Silakan dunia nak memprotes saya. Tak boleh. Berhingga berwaktu. Umroh itu kau beli abak dia di musim haji. Kenapa di musim lain? Apakah sah puasa Syawal itu di bulan Muharram? Apakah sah kau beli abak dia zuhur itu di waktu jam 10 pagi? Di dalam waktu wajib dia itu pada jamaah. Paham ya? Jangan ecak-macak bahasa Palembang kamu. Buat hukum yang Tuhan tidak membuat hukum.
Itu makanya diteliti seluruh kitab-kitab fikih itu. Kata si Anu, kata Kiai itu, mereka itu bisnis mencari duit, mencari dunia, tanggung oleh mereka hukumnya. Membodohi orang bodoh. Orang bodoh pun bodoh dan tidak menuntut Coba kalian tahu, dan dia umroh. Dia umroh tanpa biaya pada waktu pelaksanaan haji. Double dapat. Nah, oleh Buyan tadi bahasa Palembang itu tadi. Terpedayo. Oh, sama dengan haji. Tak sama umroh dengan haji. Haji itu cuma satu, wukuf di padang Arafah 9 Zulhijjah. Cuma itulah haji. Yang lainnya sunat. Paham? Ada lagi haji yang diupahkan. Macam-macam manusia nih ngakal-ngakali. Mencari uang itu para jamaah. Haji kok bisa diupahkan? Nah, ini akal-akalan. Benar kata Nabi, di akhir zaman nanti umatku terbagi 3 golongan dia di dalam beramal. Satu wabuharul kitab. Dia tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Letterlek apa kata Al-Quran, ini artinya tidak bisa dijalankan tanpa hukum. Hijabuzat, sehingga tidak dapat dia menyampaikan hukum kiai-kiai itu karena terlihat si anu pangkat tinggi, si anu jenderal, dia takut pecah periuk, takut ekonominya, sumber penghidupan ditutup oleh orang-orang tinggi, pimpinannya, bosnya dan lain-lain, sehingga dia terhijab oleh jasad. Nah, yang ketiga, wataqsimul, beragama ini, beribadat ini diakal-akali. Seperti dengan sembahyang masuk surga, itu akal-akalan. Dengan haji habis dosa, akal-akalan. Dengan haji masuk surga, akal. Sedikit. Sangka ngaji. Pasal terpedayo tertipu oleh uji bapak dulu, orang Buyan tidak baca masuk surga, tidak bisa masuk surga. Kapan ditilik dalam neraka itu orangnya busuk-busuk, hitam-hitam itu, jahat-jahat, buyan-buyan mereka. Neraka itu. Terus kita lanjutkan ya. Dan kata Muhammad bin War radhiyallahu anhu. Ingatkan ya ini, perhatikan. Bermula binasa manusia itu dalam 2 perkara. Pertama, istighol pada yang sunat, selalu memikirkan, suka kepada pekerjaan yang sunat-sunat. Itu kebinasaan. Dan meninggalkan fardu. Dia selalu beramal ibadah dalam ketaatan seperti ya ayyuhallazina amanu ittaqullah tadi, tetapi dia tidak menuntut seawal-awal fardu menuntut pada jemaah dak berilmu ni pasik kita ndak ubudiah tu. Dak katik yang diterima amal tu. Ya. Itu maka dalam hakikat dan syariat yang sebenarnya itu seperti kita berdiri dalam sholat. Waktu berdiri dalam sholat itu mulai dari kita berdiri betul sampai masang niat. Itu hendak berisi hakikat Allah itu. 4 rakaat dalam zuhur itu termasuk qauli dan fi'li dalam rukun 13 itu. Itu adalah sunat. Tetapi sebaliknya, ketidakadanya Allah dalam hakikat, dalam etikot kita berdiri betul tadi, 4 rakaat solat tadi dan qauli dan fi'li itu menjadi makruh. Itu rahsia. Itu maka semakin banyak sembahyang, semakin cepat masuk neraka. Tuhan berkata, "Fawailul lil", celakalah orang-orang yang sembahyang. Yang mana? Yang tidak berisi Allah, yang lalai daripada musyahadah, yang dia merasa dia yang sholat itu. Ini orang yang celaka pada zaman. Itu
itu maka dalam sholat tadi, siapa yang kamu sembah, siapa yang menyembah, siapa yang kamu sembah, dan apa yang kamu persembahkan. Tak tahu itu. Itu maka kita dituntut ma'rifat. La yasihul sholatan illa bil ma'rifat. Tidak sah sembahyang kamu sebelum kamu ma'rifat, kecuali dengan ma'rifat. Ma'rifat mengetahui kan, mengerti. Yang nyembah siapa, yang disembah siapa, yang kamu persembahkan apa. Itu waktu lain surahnya ya. Pikir-pikir kamu. Terus kita lanjutkan para jemaah. Jadi kebinasaan manusia dua perkara. Pertama, selalu memikirkan, selalu mengerjakan yang sunat-sunat dan meninggalkan satu. Dan yang kedua, mengerjakan amal yang jurah, yang zuhir, dengan tiada melupakan hati. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Di hati karena pahala, karena puji, karena surga. Dusta engkau, kata Allah. Ya kan? Oleh karena puji makhluk, oleh karena pahala, oleh karena surga, itulah kita waktu sholat itu berjalan-jalan. Yang biasa ke kalangan, dia sambil sholat sambil ke kalangan. Yang biasa nababalam, waktu sholat dia nababalam. Yang biasa muat pahat, dia sewaktu sholat bikin pahat. Yang biasa nukang rumah sewaktu sholat dia menukang rumah. Masya Allah, berapa rakaat? Itu mah kesohor kadang 5 rakaat, kadang 3. Ini. Begitu Allahu Akbar datang, teringat pekerjaan masing-masing. Sebelum takbir tidak ada apa-apa. Heran kan? Waktu takbir itulah kita kena segak oleh Allah, berhamburan, dusta engkau menyebut karena aku, tetapi hatimu karena yang lain. Munafik. Amalnya orang munafik, sembahyangnya orang munafik tidak diterima. Jangankan tidak diterima, disuruh pun tidak, para jamaah. Inilah hal kebanyakan manusia yang sembahyang, para jamaah. Kita SP salah perasaan kita lah husu, tawadu, diterima. Oh no. Wong kita dewek lagi nak nerimo kok. Ya. Tak usah nak nutup-nutupi mak itu galau kita ni. Mengalami galau. Yang pandai sudah takbir. Yang bujangan Allah Akbar terkenangan linjangan ya tak? Pasti itu. Nah, kenapa demikian? Nah, jawabannya masing-masing dengan ilmu ini. Sehingga dengan dituntun dengan ilmu tauhid, itu maka orang tauhid itu tidak sembahyang, tidak tawaduk, dia khusyuk. Orang tasawuf tidak khusyuk, tidak sembahyang, dia tawaduk. Orang pekeh tidak khusyuk, tidak tawaduk, dia sembah. Wong tiga. Iyo, cuma kita sendiri. Bagi musyahadah khusyuk tetap hati berisi Allah itu. Tetap anggota tidak bergerak. Yang bergerak hakikat sembahyang sifat mani yang 7, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Tawadu laju merasa kita hino, kita laju disembahyangkan, disujudkan, dirukukkan, diitidalkan, ya, didirikan, baru betul. Ya pakai melunasi 4 rakaat melalui qoli dan fi'li tadi, dan juga rukun kolbi menuju kepada hakikat. Demikian itu para jemaah. Jadi sekali sembahyang itu orang pakai, orang tauhid, orang tasawuf. Kalau tidak 3 orang tidak sah. Paham? Nah lah bingung pula kamu ini. Sembahyang 3.
Jadi banyaklah amal-amal itu yang tidak mupakat dengan hati. Kalau hati nuruni dia nuju kepada Allah, keikhlasan. Itu maka di dalam firman Tuhan, bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinin. Yang artinya ikhlas itu melulu. Ikhlas mereka itu bagi hamba-hamba melulu kepada Allah, tetap menurut tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud. Tidak disuruh sebelum kamu mengikhlaskan diri pada agama Allah, pada hukum Tuhan tadi. Ya? Jadi hati selalu berhadap kepada Allah. Maka hati tidak menerima tatkala kita minta balas tadi. Namanya riya para jemaah. Hati yang nuruni itu dia tidak mau dipuji itu para jemaah. Tidak mau dia berhadap kepada yang lain, cuma dipaksa oleh hawa nafsu. Itu maka dia menolak. Itu maka perbuatan itu bukan sedikit, baik urusan dunia maupun urusan akhirat itu. Pekerjaan yang zuhir itu tidak mupakat dengan hati. Sedikit timbul tidak tiap-tiap tidak mupakat, jelas tidak ikhlas. Itulah contoh. Terus kita lanjutkan, biar. Nah, untuk mupakat kepada hati ini para jamaah, tentu kita mendulukan hati. Karena bentuk zuhir ini adalah tentera hati. Itulah makanya pekerjaan zuhir tidak mupakat dengan hati, hukumnya munafik. Itu maka didahulukan kita mengurusi, memeliharakan hati tadi. Jadi lihat oleh kamu, ya, seperti hati tersenyum, bibir ini bisa tersenyum. Yang menyuruh bibir tersenyum tuh hati. Si anu itu merengut, awak jahat hati. Cuma bisa diperdayakan bentuk zuhir. Hatinya merengut, bibirnya tersenyum. Inilah munafik. Malah sedikit merengut ya. Cuma sesaat dia karena tidak sebenarnya. Tetapi kalau hati tadi tersenyum, bibir tersenyum, lama dia tersenyum. Tetapi yang hati yang merengut, dia di hadapan orang seseorang itu dia tersenyum, itu munafik, tidak mupakat dengan hati. Sementara saja mulai merengut lagi. Demikianlah amal-amal yang dikerjakan bentuk zuhir tadi, yang tidak mupakat dengan hati, jelas tidak diterima oleh Allah, tidak ikhlas. Ya, dia bilang sudah, yang penting kita beramal, yang menerima bisa orang di atas, atau pacaklah Tuhan tulah. Nah ini wong tak bertuhan ini. Yang penting kita beramal ibadat, yang menerima adalah Tuhan. Tuhan banyak gawe kok. Tuhan tak menerima amal kita nih. Banyak gawe aku ji Tuhan ngurusi kau. Paham? Jadi amal ibadat tadi pasti, karena ilmu Allah, ilmu akhirat itu pasti. Kalau amal ibadat saya mulai dari hati sampai zuhir ini, sampai nyata ke syariat ini, pasti diterima. Kalau demikian hati saya dalam beramal ini pasti tidak diterima. Jangan wallahu alam. Yang penting kita sembahyang, puasa, haji, ya mana urusan itu, pacaklah Tuhan. Ini wong dapat Tuhan tadi. Jangan sampai terjadi. Ilmu agama ini ilmu pasti. Kalau saya beramal ibadat mulai dari hati ini pasti diterima. Kalau dengan hati yang ini pasti tidak. Ini pasti. Tuhan tidak masukkan kita ke surga kamu. Tuhan tidak memasukkan hambanya ke. Kalau Allah memasukkan hambanya ke surga atau memasukkan hamba ke neraka, Tuhan itu zulim lagi pasis. Nauzubillah min dzalik. Allah Maha Suci daripada bersifat zulim dan pasis. Paham kamu itu? Allah membuat surga dan neraka, memberikan jalan. Silakan masuk sendiri.
Paham? Surah dia. Salah kamu masuk neraka. Jalan sebentang jalan surga, jalan neraka dihukum syarat. Apa perintah syarat? Wajib sunat kerjakan. Haram makruh, ini jalan ke surga dan jalan ke neraka tadi. Baik dengan jahat. Apa janji syarat? Barang siapa mengerjakan wajib dan sunat, dapat pahala masuk surga. Tetapi sebaliknya barang siapa mengerjakan haram dan makruh subhat, termasuk kredit, ambil bank, ngadakan duit, berdosa masuk. Banyak yang milih jalan ini. Nyalakan Tuhan masuk neraka, tidak baca Tuhan disalahkan. Berhentilah ya. Ajal sampai. Ngaji ini masih gak meninggalan. Sangat ada surahnya nih. Masih gak? Masih gak. Bakal lapui bahasa Palembang. Kenapa ngotori kita baik itu, ngotori batin, ngotori jasad. Bakal lapui itu apa itu? Mati tahankan oleh buntu. Kan? Kan lama hidup nih. Kayo mati. Buntu? Mati. Kamu kumpulkan harta benda, mobil, emas dari yang bank, dari mana-mana tadi. Mati. Masya Allah. Berpikirlah kita panjang-panjang. Dah lama lagi mati aku nih, Mang Mun ya. Dah lama lagi nih. Jangan aso kamu muda. Nah ini hari zaman micin, zaman pengawet ini. Damdum. Umur 30 lah kena stroke. Hati kamu. Yang ditakuti mati di dalam haram makruh subhat. Nauzubillah min zalik. Itu janji syarat. Ya. Kata Muhammad yang diutus itu syarat. Kata Tuhan yang paling bawah terjun ke bumi syariat ini. Berpikir kita para jemaah, hidup ini tak lama. Ya. Baik-baiklah, benar-benarlah, banyak-banyaklah nanamkan kebaikan. Terus kita lanjutkan sehingga kita dalam pekerjaan sehari-hari baik ambil urusan dunia maupun akhirat nak mufakat dengan hati. Kita terlihat nah, seperti kamu punya usaha. Modal bank, tak mufakat dengan hati itu. Bingung berhari-hari. Susah, tak ada mufakat. Nuruni itu menolak kejahatan, tak suka. Itu timbul susah tuh. Perhatikan itu. Terus dibebani dengan kejahatan tuh. Susah. Berpikir keras. Itu timbul botak, cepat ubanan. Cepat tuh. Mati ngenes bahasa Jawa. Piye ki mate nas. Kapan dikubur ngantu. Mano mobilku kapan ngantu. Kapan masuk mobilnya budak kupek tercerik. Kupuknya dia dalam mau. Terus kita lanjutkan. Dan hanya saja ditegakkan mereka itu akan wasol sampai. Nah, tertegaklah orang-orang yang mengerjakan sunat meninggalkan sampai kepada Allah itu. Termasuk kita ini lupa dengan asal. Tiap-tiap lupa dengan asal itu kejahatan. Seperti ada pepatah, rebung lupa dengan rumpun. Kacang lupa dengan kulit, lupa dengan kacang, apa kacang lupa dengan kulit? Jadi kenapa si anak itu jahat kepada ibu bapak? Lupa dengan asal. Setelah kita tilik para jemaah, hampir seluruh manusia ini kenapa jahat kepada Allah? Rupanya lupa asal. Asal kita ini daripada, padahal disebut terus innalillahi. Oh ya, asal daripada Allah.
Allah yang menjadikan kita, yang melihara kita, yang memberi rezeki, yang memberi karunia, segalanya 24 jam penuh dari Allah sama sekali. Tidak lepas Allah memelihara kita. Kita dikit tidak teringat, lupa, tidak memuji, tidak ingat. Itu jahat tadi. Lupa kepada itu, maka ada ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ini kita supaya menyelusuri, supaya mengenal asal diri kita, yaitu daripada itu. Makanya tiap-tiap orang ngaji ilmu usuluddin jadi baik kepada Allah tuh. Ilmun bi usulin ya'rufu biha sofaul qalbi wa asiril. Ilmu dengan asal usul akan membaiki hati serta panca indera yang lalu dia memuji, bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, selalu musyahadakan kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu membesarkan Allah, selalu perlu, penting, butuh kepada Allah. Kalau tidak ngaji usul itu, lah ngaji usul lagi banyak lupa mas. Nah jadi pada jamaah, ditegakkan mereka itu akan sampai kepada Allah. Tatkala tertegak tidak sampai kepada Allah, tidak sampai kepada asal, lupa kepada asal, menjadi jahatlah mereka ini. Di mana kejahatan mereka yang mengerjakan sunat, selalu berharap-harap dia ingin masuk surga, itu syirik. Selalu hendak dikatakan dia taat alim, selalu dia memuji diri sendiri, minta puji karena amal dan sedekahnya ini kejahatan ditegakkan sampai. Kenapa? Karena meninggalkan mereka itu akan segala asal, lupa kepada asal, jahat, mereka mendapat kebinasaan. Nauzubillahi min dzalik. Terus kita lanjutkan para jemaah. Dan kata setengah ulama, barang siapa saja ini, kiai bukan kiai, orang biasa atau orang host, ya, siapa saja, laki, perempuan, tua, muda, di dalam melaksanakan perintah Tuhan tadi, barang siapa ada segala sunat itu terlebih sangat dicita atasnya daripada segala fardu, maka yaitu terpedayalah ia. Bagaimana? Sudahlah yang penting umroh baik. Lah jadilah, tidak perlu nak pergi haji lagi. Nah saat itulah dia terpedaya. Jadilah umroh baik, samo jangan haji. Baca pula dia ngomong samonya. Cak macak. Rupanya ajaran gedenya, ajaran kiainya yang fasik itu kan. Hati ajarannya itu. Kaget itu waktu Idul Fitri dia pakai kopiah putih, baju putih, sarung putih, berserban putih, pakai tasbih putih, duduk di depan itu, Allahu Akbar, Allah, suaranya merdu loh. Salat Idul Fitri cuma fardu tinggal. Dia salat Idul Fitri itu lagi haram, lagi tidak sah. Bukan dikit yang itu, yang mayang setahun sekali atau setahun dua. Banyak yang model itu. Kapan bunyi kembali fitrah? Iya. Duduk depan pulau itu, megang mic pulau itu. Bagus pulau suara itu. Gitu. Terus ini orang-orang yang terpedaya berjamaah. Dan kata Hawas, telah putuslah makhluk itu daripada Tuhan dengan dua perkara. Putus hubungan dengan Tuhan kamu. Putus hubungan dengan sahabat karib sudah tidak enak. Putus hubungan dengan tetangga, putus hubungan dua keluarga, tidak enak. Putus hubungan suami istri, merana para jamaah. Apalagi putus hubungan dengan, kenapa kita susah 24 jam? Punya uang susah, tidak punya uang susah, dapat bala, dapat nikmat susah. Kenapa? Setelah ternyata
putus hubungan dengan Allah. Jadi besok kalau susah, ingat ya, berarti aku ini putus hubungan dengan Sarah, cerai. Segera rujuk pada jemaah. Ilmu tauhid memberikan ajaran supaya rujuk kepada Allah melalui musyahadah tadi. Cepat-cepat rujuk. Ini kata. Jadi telah putuslah makhluk itu daripada Tuhan dengan dua perkara. Suatu bahwa menuntut mereka itu segala yang sunat. Nah, itu memutuskan hubungan dengan Allah. Dan meninggalkan mereka itu segala yang fardu. Satu. Dan yang kedua bahwa mereka itu mengerjakan amal pada yang zuhir dan tiada dijadikan mereka itu akan dirinya dengan sidik dalam amalnya. Nah, tidak sidik dalam amal. Mana amal yang sidik? Ya kan? Apa arti sidik benar? Mana hakikat sidik? Tuhan wujud, kita ada. Jadi 24 jam itu di dalam seluruh amal pekerjaan seperti rambut di 11.000 kita tidak beramal lagi. Awas besok jangan lagi beramal ya. Jangan lagi sembahyang, jangan lagi puasa, jangan lagi ibadat, jangan lagi berbuat baik. Sewaktu paham itu? Janganlah judak kamu. Kalau judak jadi bro. Bisa jadi bro. Mana ulah salah jahat dah jadi bro. Belum mati dah jadi bro kalau tak sembahyang. Nah jadi itu sewaktu beramal baik itulah kita nak sidik. Bukan aku lihat minallah bila lillah. Seperti datang gerak solat. Itu gerak siapa? Itulah karunia Allah. Dalam bahasa fikih itulah pahala. Bahasa tauhid itulah karunia. Bahasa tasawuf itulah nikmat atau rezeki. Gerak mau solat itu. Itulah minallah para jemaah. Pilih ini melalui musyahadah. Kemudian kita lantas berwudu, berdiri menghadap kiblat, bentang sejadah, memulai membaca niat dan lain-lain. Itu bila dengan kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basot. Di mana ada kita? Lillah. Siapa yang menerima sholat? Nenek kita? Bukan. Yaitu Allah. Minallah, billah. Kelihatan. Baru sidik. Demikianlah pekerjaan kita. Sedekah, ibadah-ibadah yang lain atau pekerjaan lainnya. Hendak dengan sidik. Minallah, billah, billah. Adam kita. Tidak ada daya dan baru sidik. Nah jadi yang membinasakan seseorang itu yang putus hubungan kepada Allah itu, satu dia mengerjakan sunat, getol mengerjakan sunat, meninggalkan segala yang, dan yang kedua mereka mengerjakan amal yang zuhir itu, ya. Nah tiada dijadikan lagi dengan sidik di dalamnya, merasa aku, lantas riya mereka itu di dalam beramal karena syirik kopi. Dan tiada diterima Allah Ta'ala daripada amal orang yang mengerjakan amal mereka dengan sidik dan membetuli yang hak. Putus. Lurusnya najian kita malam hari ini. Ngawe kenyo. Siapa namamu? Muhammad Sidik. Buhari-hari bing. Mana? Terus kita lanjutkan para jemaah. Inilah banyak ya para aulia bicara unjuk. Dan kata Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu an, maka yang abdol sesuatu bagi hamba itu makrifat dirinya dan berdirinya atas hadnya. Nah, itu maka kita dituntut mengenal diri. Sehingga kita tilik kepada diri kita. Oh, setelah diri kita ini
hina, papa, doib, lemah, fakir, miskin, kotor, banyak dosa, penuh kesalahan, ya dah? Tiada daya dan tiada harga. Ajang Mangmun nih dijual tak laku, menganang, ya. Tawakan murah-murah tak laku. Makan yang masih banyak, begawe tak lagi. Jadi setelah kita tilik, berhargalah kambing yang kedalan itu. Basori nyaming jual kambing jantan kedalan 1.200.000, 2 juta. Nah bergo. Ntar kalau Mangmun aku mengenang dak laku. Mengaji Muhammad dak laku gitu. Haji Arif dak apa galak. Tetuju sapi betino tuh pula. Berhargalah sapi tua, kambing kedalan. Maka kita berhari-hari minta dihargai. Di mana harga kamu? Ini orang SB tadi, Pak. Ya, tidak ada ajaran tasawuf minta harga. Tidak berharga. Sepeser pun tidak berharga. Paham ya? Terkadang para jamaah belatung-belatung itu, ulat-ulat itu tidak suka dengan daging. Oleh karena apa? Jawablah dewe-dewe. Sangat kotor nanti gitu. Pahit, kelat. Daging kambing manis. Kambing kan semacam makan rumput kita, balur laju, pedo laju, kasam laju. Mungkin mati belatung makannya. Teko bulu dimakan ya, seikat habis. Itu maka kita tidak mengenal diri dan berdiri atas hadnya. Had kita nih lemah, itulah batasnya. Jangan merasa kuasa. Batasilah diri kita nih dengan lemah, digagahi, bodoh, mati itu, gitu ya. Nah, tidak ada harga, itu batasan. Jangan melampau itu. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah kepada kita, dinyatakan kepada Allah. 24 jam kita harus tajliat pernyataan hamba kepada Allah itu. Baik melalui doa tangan yang diangkat, maupun tidak berdoa dengan diam di hamba itu. Silakan itu. Melalui zuk perasaan kita masing-masing itu, pernyataan hamba kepada Tuhan, batas-batas kehambaan tadi. Persembahkan itu kepada Tuhan. Itu apa yang kamu persembahkan dalam sembahyang? Yang kamu persembahkan itu ketakwaan, kehambaan. Kehinaan kamu itu, kepakiran kamu itu kepada Tuhan. Itu sewaktu sembahyang mengingatkan di luar sembahyang itu yang kamu persembahkan selama 24 jam. Paham kamu itu? Nah, kita tasawuf itu nih. Ada sembahyang dipersembahkan kemuliaan kita, kealiman kita, kesombongan kita, munafik itu. Dusta itu. Fawailul lil musallin. Terus jadi batasan. Dan segala hukumnya, perintahnya bagi hal yang didirikan di dalamnya tadi. Ya kan? Baik hukum atau perintah yang hukum yang dihukum, yang ditetapkan seperti hukum syarak tadi dalam syariat, rukun Islam 5 perkara, maupun hukum yang dihukumkan seperti takdir ilahi. Nak diluluskan dua hukum itu. Inilah hakikat khalifah dapat meluluskan hukum-hukum Tuhan pada jamaah. Di muka bumi ini, bumi syariat seperti rukun Islam 5 perkara dengan jasmani, dengan jasad mengerjakannya. Hukum yang dihukumkan jatuh kepada bumi hakikat di hati seperti takdir ilahi, hendak diluluskan dengan sekali sabar, sekali syukur pada jamaah. Dan adalah permulaan itu mengerjakan amal pada yang dipardukan atasnya, kemudian daripada menjauhi bagi barang yang ditegakkan daripadanya sesuai dengan perintah ittaqullah haqqa tuqati,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu berjamaah. Kan? Selesaikan dulu 5 kewajiban tadi, baru mengerjakan sunat. Ada urutan wajib itu. Pertama menuntut ilmu, kedua ubudiyah, ketiga kewajiban di dalam arkanul Islam, keempat dalam Al-Quran banyak ya ayyuhallazina amanu. Kemudian yang lain, yang kelima itu banyak, itu wajib bayar nazar, wajib taharoh, wajib kifarat, banyak macamnya. Itu dilunasi dulu, baru yang sunat. Terus kita lanjutkan lagi. Dan jangan istighol dengan menuntut yang lebihnya. Nah, jangan kamu selalu memikirkan, ya, getol kita, berpikir menuntut yang lebihnya. Seperti sunat tadi itu adalah nilai tambah, gitu. Ibadat sunat itu adalah nilai tambah. Mengerjakan wajib itu seperti sembahyang 5 waktu, pas impas. Untuk dosa melihat, dosa mendengar, ya dah, dosa kita maksiat yang kecil-kecil itu ditebus oleh sembahyang 5 waktu. Kalau 5 waktu, 3 waktu tekor. 5 waktu itu pun cukup syarat rukun, mengetahui sah batal serta mani, serta mengetahui hakikat sembahyang, itu baru nebus pas baik impas. Belum itu sembahyang wong pasik. Anak keberat ya. Ya berat, salah kamu kalau masuk Islam. Coba masuk Konghucu kamu no, baik beda. Bisa sulit-sulit. Paham ya? Dan jangan istighol berpikir-pikir kamu dengan menuntut yang lebihnya, yang sunat itu, hingga selesai daripada yang fardu pada jamaah. Kenapa? Karena bahwasanya yang lebihnya itu tiada sah, tak sah. Nah, ia melainkan kemudian daripada mengerjakan yang asal tadi. Jadi yang lebihnya, yang sunat tadi tidak sah. Ketinggalan ninggalkan fardu lagi haram. 2 kena. Hati. Karena hukum yang ditetapkan bentuk syariat berwaktu, berhingga, bermasa. Ada waktu wajib, ada waktu sunat. Yang diterbitkan sunat itu dari waktu wajib. Dari mana asal sunat itu? Kau beli abad dia tuh kalau udah ada waktu wajib. Dari mana sunat Syawal itu, sunat puasa Syawal itu kalau tidak ada waktu Ramadan? Di mana infak itu, sedekah itu kalau tidak ada zakat? Di mana ada umroh ketidakadaan haji? Pikirkan kamu. Jangan nak ngambil buahnya tidak tahu dengan batangnya ya, atau dengan asal. Itulah kejahatan. Jadi barang siapa tidak ngerti dengan kejahatan, tidak kembali kepada asal, berarti orang itu jahat. Jadi demikian itu. Kenapa? Karena bahwasanya yang lebihnya itu tiada sah ia melainkan kemudian daripada mengerjakan yang asal. Seperti yang tiada holis laba bagi orang yang berniaga itu, melainkan kemudian daripada hasil kepala harta. Bisa dah orang tu dapat untung kalau tidak kasih modal dagang tu. Di mana nak dapat untung kalau modal tak kasih? Oi. Pinjam duit 2 juta aku nak berdagang buah. Itu kepala harta modal itu. Setelah berjualan baru dapat untung. Menmodal kata berjualan tak dapat untung. Paham ya? Ya paham tak paham lah pokoknya terserah. Sekali lagi, terus sedikit lagi para jemaah. Dan telah diceritakan daripada Abu Muhammad Al-Marta'as radhiyallahu anhu. Katanya, telah haji aku dengan beberapa kali haji atas di bawah telapak kaki orang yang tajrid. Ini seorang aulia.
Saya sudah beberapa kali melakukan haji itu bersama orang-orang yang hawas itu, para aulia yang masyhur. Ya. Nah, maka bertanya akan daku ibuku pada suatu malam, bahwasanya mengisi akan guci air, maka berat demikian itu atasku. Maka telah ku ketahui bahwasanya berbuat taat nafsuku dalam beberapa kali haji itu adalah ia dengan bagian bercampur bagi nafsu. Karena jikalau ada nafsuku panah, niscaya tiada kesukaran atas nafsu itu yang ia sebenarnya dalam syarat. Nah, ini seorang aulia ya. Dia dah tahu bahwasanya haji itu wajib sekali. Yang kedua adalah sunat. Dia adalah beberapa kali. Nah, ibunya itu sudah tua di rumah itu. Suatu malam kehabisan air. Ya, kehabisan air. Dia perintah, "Nak, ambilkan aku air." Nah, dia tidak mau. Sungkan, malas. Sedangkan haji tadi berkali-kali tawaf, sa'i, tidak malas mengerjakan sunat tadi. Padahal perintah wajib, perintah ibunya minta air itu terlebih berat, wajib disuruhku daripada haji yang kedua, yang ketiga. Dia sadar, oh ya dunianya. Ya, aku beberapa kali haji tadi atas nafsuku. Dia sadar ini, orang alim ini. Nah, cobalah kalau tidak dengan nafsu. Saya akan mengetahuikan mana yang wajib, mana haji berkali-kali tadi. Dengan perintah ibuku mengambilkan air, mana yang berat. Nah, ternyata yang wajib itu adalah mengambilkan air tidak dilaksanakan. Astagfirullahaladzim. Ini orang sadar ya, cepat kembali. Nah, demikianlah artinya pekerjaan yang berat-berat itu, yang tidak suka, tidak dimaui, ya, itu jelas pada jamaah, kelihatan betul nyata hawa nafsu. Itu maka ciri khas kita berjalan atas nafsu. Tiap-tiap kita segan, merasa berat melaksanakan perintah wajib, itu nafsu. Seperti sembahyang subuh itu beratnya ya. Mengeluarkan harta benda untuk jalan Allah ini berat kalau itu. Nah, jadi pilihlah yang berat tuh kalau nak menang kamu. Ya. Kalau untuk yang lain mudah kalau itu pada jemaah. Jadi ini pun pada jemaah, ya. Kita nak berhati-hati, jangan sampai artinya silakan uji iblis laknatullah itu. Kamu taat kepada Allah. Cuma kami terjun ke bumi hati, menutup i'tiqad kamu agar berpaling kepada lain daripada Allah. Mana berpaling lain kepada Allah? Seperti di dalam ibadat, dia suka melakukan ibadat sunan dengan janji pahala sekian ribu dengan mengharapkan surga. Inilah orang-orang yang terpedaya, inilah orang syirik, orang fasik yang amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi haram, lagi tidak sah. Dan orang-orang yang demikian ini semakin jauh kepada Allah, dan didahulukan 500 tahun masuk neraka daripada orang yang keroborut yang belum ngambil air wudu. Nah, berpikir kita masing-masing pada jamaah. Ya, sehingga apa-apa yang kesukaran dari hukum syara tadi, inilah ciri khas kita berjalan atas nafsu. Nah, maka ketahui olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu insya Allah akan kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Nah, mudah-mudahan kita paham apa-apa yang disampaikan oleh guru kita, sehingga kita dapat membetuli diri berjalan atas yang wajib yang telah ada urutan masing-masing tadi, sehingga selesai wajib kita baru mengambil nilai tambah, yaitu ibadah-ibadah yang sunat. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa diberkahi oleh Allah SWT dan senantiasa dalam ridhonya. Lebih dan kurang mohon maaf para jemaah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.